Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 9, teksnya ayat 20 sampai 27, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 22. Ketika Daniel mengaku dosanya dan dosa Israel, Gabriel datang kepadanya supaya memberi akal budi untuk mengerti. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsa Israel dan atas kota yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan dan kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan mengurapi yang maha kudus. Kesimpulan hari ini, ketika Daniel mengaku dosanya dan dosa Israel, Gabriel datang kepadanya supaya memberi akal budi untuk mengerti. Gabriel berkata, "Engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu." Menurut Gabriel, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsa Israel dan atas kota yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Kemudian, dia berbicara tentang membangun kembali tempat kudus dan kota Yerusalem. Juga tentang peristiwa-peristiwa pada akhir zaman yang memusnahkan kota dan tempat kudus dan peperangan. Ajaran tentang Allahnya pertama, Tuhan lagi mengutus Gabriel kepada Daniel supaya memberi akal budi untuk mengerti. Tuhan tetap memberi pengertian dan akal budi kepada kita sepertinya ini. Kedua, Tuhan telah menetapkan 70 kali 7 masa atas bangsanya dan atas kotanya kudus. Bagi kita pun juga ada waktu yang sudah ditetapkan. Itulah Tuhan sudah mengatur segala sejarah kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Gabriel datang kepada Daniel supaya memberi akal budi untuk mengerti. Kedua, bangsa Israel dan kota Yerusalem akan dilenyapkan kefasikan, diakhiri dosa, dihapus kesalahan, didatangkan keadilan yang kekal, digenapkan penglihatan dan nabi, dan diurapi yang maha kudus pada saat digenapi waktu 70 kali 7 masa. Ketiga, sesudah ke-62 kali 7 masa akan datang seorang raja dan dia akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu dan akan menghentikan kurban sembelihan dan kurban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, hiduplah dengan akal budi dari Tuhan, dengan pengertian firman dan kehendak Tuhan. Kita juga harus mengertinya tentang pengertian Tuhan dan kehendak Tuhan. Kedua, lenyapkan kefasikan, akhirkan dosa, hapuskan kesalahan dengan pertobatan sejati dan dengan melakukan keadilan Tuhan. Tidak cukup hanya bertobat sajanya, sekalipun itu pertobatan sejati. Harus kita itu lanjut sampai melakukan keadilan Tuhan. Ketiga, jangan merasa takut, sekalipun ada penganiayaan. Tetap percaya bahwa kuasa dunia akan dimusnahkan sampai lenyap di dalam kuasa Tuhan. Akhirnya PR praktik hari ini, melenyapkan kefasikan, akhirkan dosa, hapuskan kesalahan dengan pertobatan sejati, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam keadilannya dan kebenarannya dengan akal budi dari Tuhan. Kita harus hidup dan harus melakukan dalam akal budi Tuhan. Inilah tanggung jawab kita dan tugas kita semua hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.